Pika ngomongnya sama istri, oh enggak. Itu nggak boleh. Oh boleh, kata siapa tidak boleh. Sungguh nekat yang nyata. Baik, kita putarkan teman-teman. Kita putarkan teman-teman ya. Sabar. Tenang. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Feryansyah. Ya. Oh ini yang kemarin ini. Ya sudah belajar Bang. Sudah belajar, nah gitu dong. Jadi Anda sudah akui bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia? Gini Bang, bukan itu. Tenang dulu Bang, tenang. Fokus kepada pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran? Saya tidak mengakui karena mana buktinya kalau ada. Oke, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Surat dia tadi Al-Ahzab. Iya, Al-Ahzab 37. Surat 37. Kayak gini udah belajar katanya. Mana Bang? Surat Al-Ahzab Iya, ayat surat 37. Surat 37. Ini surat Al-Ahzab. Oke, coba dibacakan Al-Ahzab 37. Bentar. Yang ini Bacakan. menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jasih, mantan istri Said bin Harithah. Di mana Apa ini? yang Anda bilang sudah belajar? Iya, di mana yang Abang bilang tadi? Coba bacakan ayatnya bacakan, jangan penjelasannya, ayatnya. Yang ini. Ingatlah wahai Nabi Allah pada hari yang engkau berkata kepada orang yang Allah telah berikan nikmat atas berupa keimanan, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya dengan membebaskan dia adalah Zaid bin Haris, di mana dahulu dia adalah budak yang kemudian dikemerdekakan oleh Nabi. Dia adalah budak ini yang Anda bilang belajar itu. Iya, yang saya tanya tadi mana buktinya? Yang kamu buka itu apa itu? Ini Al-Ahzab ayat 37. Itu bunyinya, terjemahannya bunyinya begitu. Ya, ini. Itu terjemahan Al-Ahzab 37. Ini. Kayak gini nih Abdul Somad.
Nih umatmu kayak begini. Coba ketik Al-Ahzab 37, lihat terjemahannya. Betul, betul. Oke. Coba cari di situ surat Al-Ahzab 37. Ayat 37. Ya, Jika ini Bang, terjemahan bukan penjelasan. Anda bisa nggak bedain terjemahan dengan penjelasan? Udah belajar katanya. Memang di mana-mana orang Islam kalau ngomongin agama Islam nggak waras, langsung dadak nggak waras. ini Bang. Itu terjemahan atau penjelasan? Ini ada ketulisan penjelasan ini. Penjelasan. Botolnya luar angkasa. Ya, silakan. Ini kan? Coba diketik dulu Bang, ketik surat Al-Ahzab 37. Ini dong, Al-Ahzab 37. Terus? Mana? Udah muncul belum Al-Ahzab 37? Coba ketik itu Al-Ahzab 37-nya, diketik. Maksudnya diketik yang ada di web itu, botol. Bukan diketik ulang lagi pencariannya. Aduh. Al-Ahzab 37. Betul. Coba balik coba. Ini kayak gini, orang Islam tuh kayak gini teman-teman, kayak gini. Ketik, diklik itu. Ini kan? Iya, klik. Nah, coba baca itu terjemahannya. Coba baca. Ini. Baca. Ingatlah ketika Engkau di situ siapa? Nabi Muhammad Oke. berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Oke, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang itu? Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa maksudnya? Muhammad. Kan? Oh ini ketika Nabi yang berkata ini kan Nabi Muhammad. Ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Allah. Siapa orang itu? Di sini kan tertulis itu cuman ada Nabi Muhammad dengan Allah. Di sini tidak ada nama orang lain, Bang. Teman-teman kalian gak kasihan dengan saya? Tolong kirimin saya bodrek, dekolgen, paramek. Kayak gini orang-orang Islam tuh kayak begini. Ini kan, Bang, loh. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang tersebut? Yang Muhammad dan Allah telah memberi nikmat kepadanya? Di sini kan nggak ada orangnya, Bang. Namanya Zaid. Iya, tapi kan di sini nggak ada. Nanti ada di bawah, Peyang. Nanti di bawah ada. Baca terus. Apa kata Muhammad? Berkata apa Muhammad terhadap Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul nggak? Ya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Dan engkau takut kepada manusia. Lanjut. Dan Anda takut kepada manusia ini kan Muhammad. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Terus. Maka ketika Zaid telah mengakhiri. Nah, stop.
Maka tatkala Zaid telah selesai keperluannya terhadap istrinya, lanjut. Kami nikahkan engkau dengan nikahkan engkau dengan dia. Zainab. Siapa dia itu? Zainab. Zainab, bekas istrinya si Zaid itu. Gini, biar Anda tahu. Jadi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini punya istri namanya Zainab. Apa kata Muhammad kepada Zaid? Tahan terus istrimu, tahan. Jangan ceraikan, jangan ceraikan. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Iya, maksudnya kan tadi kan abang bilang itu Muhammad kan penipu katanya tadi. Muhammad memang penipu, gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya Muhammad seorang penipu? Nah itu yang saya minta. Bahkan dia ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad mengajari boleh nipu, boleh bohong dalam 3 hal? Tidak. Mana Coba buktinya? ketik lagi di HP-mu. Ketik di situ. Apa ya? Boleh hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Coba. Hadis. Boleh berdusta dalam 3 hal. Bukan hanya berbohong, bukan hanya nipu. Dia ngajarin. Namun Anda ini. Mana bang? Coba baca di situ. Dalam Islam ada 3 kondisi yang memperbolehkan seorang untuk mendusta. Nah, boleh nggak berdusta? Ya berdusta aja dusta. Apa dulu ini? Ya, boleh nggak berdusta? Dalam 3 hal. Boleh nggak? 3 hal apa saja bang? Terlepas dari 3 hal itu, boleh tidak berdusta dalam 3 hal itu? Ya mas, boleh. Cuman apa 3 hal itu? Orang yang berdusta atau orang yang menipu berarti pendusta atau penipu, betul? Kalau penipu ya tuh. Kalau penipu. Mana Anda ini? Coba balik dulu kamera Anda. Bentar bang. Ketika saya katakan Muhammad pendusta atau penipu, bahkan dia mengajarkan boleh berdusta atau menipu dalam 3 hal, yang mana yang mau Anda bantah? Dia menipu itu, nipunya dalam apa saja, itu saya bantah itu. Tenang. Apa pengertian menipu atau berdusta? Menipu dalam berdusta itu ya menipu. Menipu dalam Mengatakan berdusta, aduh. Berbohong. Kirimkan kalian dulu budekol gini teman-teman. Apa yang dimaksud menipu atau berdusta? Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, setuju? Betul, jelas. Oke. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu A padahal dia B, berarti Anda sedang melakukan penipuan atau dusta, betul? Oh, benar. Oke. Yo. Dan Muhammad bukan hanya membolehkan itu, mengajarkan itu, betul? Iya, mana mengajarkannya? Jadi Maksudnya, yang barusan iya. ketik tadi apa? Bukan begitu. Maksudnya itu katanya tadi kan boleh menipu dalam 3 hal. Nah, apa saja itu yang menipu itu? Misalnya boleh menipu dalam 3 hal itu, misalnya suami yang menikah lagi tapi kan ngomongnya sama istri, oh enggak. Itu nggak boleh. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit
Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Sungguh nekat yang nyata. Baik, kita putarkan teman-teman. Kita putarkan teman-teman ya. Sabar. Tenang. Bolehkah orang Islam berdusta atau menipu? Baik. Bentar. Dengarkan ya. Dengarkan. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang Ini Bang, saya jelaskan. Dengar, bukan saya yang ngomong, Ustadz yang ngomong. Iya, tapi kan maksudnya itu. Misalnya kamu pergi berdakwah, ini pedoman para ustadz tadi. Saya mau ceramah, saya mau berdakwah, memberikan tausiah di pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Pergilah ustadz ini, mendaratlah dia di Bogor. Sampai dia di Bogor, dilihatnya ada santriwati cantik. Ya santriwati nan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Telepon sama suaminya, Ma, saya tidak kawin lagi. Boleh, sesuai dengan ajaran Rasul. Mana anda ini? Nih, lihat nih, dengar. Belum selesai videonya, dengarkan. Teman-teman suaranya tercempreng apa keras? Coba dengerin. Dengerin. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi.
bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget tuh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik, mah. Ya, tapi kan coba saya Iya, jelaskan. jadi boleh nggak bohong dalam agama Islam? Boleh nggak? Jadi gini, Boleh nggak bohong dalam agama Islam? berbohong boleh tapi dalam kebaikan. Boleh. Ada tapinya itu, Bang. Kebaikan. Iya. Boleh berbohong, boleh berdusta dalam 3 hal. Orang yang berbohong, orang yang berdusta disebut Nipu. penipu, dan itulah Nabi Anda. Tapi itu baru nipu yang kecil-kecilan. Tahu nggak kebohongan Muhammad yang terbesar yang dipercayai oleh umat manusia? Tahu nggak? Apa? Dia bilang katanya namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, padahal nggak ada. Dia bilang katanya nabi-nabi terdahulu menubuatkan datangnya dia, padahal nggak ada. Itulah kebohongan terbesar Muhammad sepanjang abad. Mana ada, Bang? Kalau ada dia ngomong gitu. Oke. Apa? Di dalam Quran ada nggak pernyataan Quran bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil? Nggak ada. Baik, coba buka Quran surat sebentar. Saya ini kan suratnya sebentar. Ada Quran di situ, Bang? Ada dalam lemari, Bang. Baik, ketik aja di Google. Bentar, surat sebentar. apa? Jangan ngarang, Bang. Jangan. Ya, sabar. Kalau nggak ada bukti jangan ngarang. Terus apa ya saya ketik coba? Coba ketik dulu Quran surat. Nah, Quran. Sabar ya, sabar. Tenang. Sabar. Sabar. Sebentar, Bang, nama suratnya saya agak sedikit lupa. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Ngomong jangan asal, Bang ya. Iya, nah tenang, saya tunjukkan. Di dalam Quran surat Al-Araf, sebentar. Jangan Surat bohong. Al-Araf ayat yang ke-157. Silakan. Hah? Quran Surat Al-Araf Surat Al-Araf 157. Ada banyak surat itu. Coba itu dulu. Surat Al-Araf 157. Coba itu dulu, satu itu dulu. Bacakan. Ika. Ya, Al-Araf 157. Bacakan. Penjelasan. Suratnya, Bang, suratnya. Silakan baca. Baca. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka Tertulis. ditemukan Yang tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Nah. Bentar. Coba baca lagi. Yaitu orang-orang. Bang, jangan bacanya baca yang tegas. Yuk. Ya itu coba dulu. Tegas. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah. Baik. Kata Al-Quran nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul?
mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil katanya. Oke, Quran mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Tahu. Itu bohong yang kalian percaya itu. Itulah kebohongan yang kalian percayai. Dusta terbesar Muhammad itu. Kalau Muhammad tidak berdusta, tunjukkan bahwa pernyataan itu benar. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan bahwa itu Nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Coba tunjukkan. Siap. Mana? Coba saya cari dulu. Apa tadi? Nama Muhammad. Malah Google sekarang. Malah Google sekarang. Makanya belajar dulu. Bentar Bang. Berbohong boleh tapi asal. Iya, karena kalian diajarin boleh bohong sama Muhammad. Gimana Anda ini? Makanya tahun 2025 jangan lagi percaya sama yang namanya Muhammad. Gimana? Nama Muhammad. Bentar Bang. Kayak gini Anda mau diskusi sama saya modal Google begitu. Apa? Di situ bikin pertanyaan, di situ Anda cari-cari. Abang tadi kan dari Google juga itu. Saya hanya mengutip ayatnya saja. Mengutip ayat berapa? Ada banyak ayat, bukan cuma satu itu. Mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Oh. Ada lagi ayat banyak itu. Ini Coba. Apa? Betul tidak Muhammad mengatakan di dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil? Muhammad mengatakan namanya atau Al-Quran? Ya, Al-Quran mengatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Benar tidak? Terus? Betul atau tidak? Ya. Lalu apa buktinya bahwa pernyataan itu benar? Apa buktinya? Ini. Nah ini Bang. Nah, ini. Benar Bang. Baiklah, Anda tidur saja dulu sana, tidur sana. Teman-teman, bagaimana reaksi Muhammad ketika sahabatnya sendiri membawa lembaran Taurat dan Injil yang konon nama Muhammad ada di sana? Muhammad. Perhatikan ini. Bahwa beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memegang lembaran Taurat di tangannya. Kitab Taurat ini kitab agama siapa? Agama apa ini? Agama Yahudi. Jadi Umar memegang kitab Taurat. Iya. Ada lembaran dia pegang. Maka Nabi berkata, "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya. Law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian berada dalam kebimbangan, dalam kebingungan wahai Ibn al-Khattab?" Ini ucapan Nabi kepada siapa? Kepada Umar. Umar pula yang dilihat oleh Nabi. Pegang kertas apa? Taurat. Bagaimana pula kalau Nabi lihat kita? Umar saja Nabi berkata, "Kalian bimbang wahai Ibn al-Khattab? Ragu pula terhadap Al-Quran, apa yang aku bawa?" Teman-temannya sahabat-sahabat Muhammad saja meragukan bahwa nama Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar membawa lembaran Taurat dan Injil yang kata Muhammad ada di dalamnya, ternyata Muhammad malah marah-marah. Dikerjain kalian sama Muhammad. Kalian itu dikerjain sama Muhammad. Sejak kapan ada Muhammad dalam Taurat dan Injil? Nah, udah datang lagi Rizal.
Hai Rizal, silakan nyalakan kameramu. Kenapa kau lari? Dis, kau turunin aku, Dis. Turunin di mana? Turunin. Wah, kau takut ya? Aku. Turunin dari mana? Kamu yang lari sendiri, Rizal. Hari ini kita beri si Rizal kesempatan. Kita mau dengar argumen-argumennya. Silakan, Rizal. Kau nggak menerima kenyataan, Dis, bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan itu Tuhannya orang Kristen. Kau percaya nggak itu? Tidak. Kau akui dulu. Tidak. Kau akui. Tidak. Baik. Aku buka data. Aku malas berbicara fitnah. Sebentar, Itu gak usah mau. kamu ulangi lagi. Itu sudah tadi. Tadi sudah. Jangan kau ulang-ulang Buka lagi. dulu. Ini agar nggak salah. Oh iya, kata silakan. dulu. Silakan. Ya. Silakan. Ini Lukas 2 nomor 7 ya. Lukas 2 nomor 7. Kelahiran Yesus ya. Baik. Lukas 2. Ya, ini di natsnya. Ini coba kau baca ya. Ini ya. Kristus lahir dalam sebuah kandang. Jelas? Kristus lahir dalam sebuah kandang. Terus? Suatu tempat di mana ternak dipelihara. Terus? Nah, jadi harus kau pertanggungjawabkan bahwa Baik, aku sudah. bukan fitnah ya. Baik, Yang sudah. Saya pertama. tanggapi. Ya, kau jawab dulu. Aku nggak fitnah kan, Baik, benar baik. kan? Saya tanggapi. Saya tanggapi. Baik. Jadi tidak ada naskah Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang, nggak ada. Tapi naskah itu mengatakan bahwa bayi Yesus yang baru dilahirkan dibungkus dengan kain lampin, kemudian ditaruh di palungan, ditaruh di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat orang naruh rumput buat makan ternak domba atau kambing atau apa di situ ya. Tidak ada di situ pernyataan bahwa dia dilahirkan di kandang, itu nggak ada. Tetapi dikatakan bayinya diletakkan di dalam sebuah palungan seperti itu. Nah, mengenai tafsir-tafsir yang mengatakan itu di kandang, ya terserah. Tapi naskah tidak mengatakan yang demikian. Baik, sekarang saya tanggapi. Saya tanggapi Rizal. Kamu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang lahir kecuali di kandang domba, kecuali Yesus, begitu ya? Kau dibisukan Rizal, kamu dibisukan. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad lahir di mana? Nabi kami itu lahir di rumahnya. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana dalilnya? Aku menunjukkan Dalil. bahwa Yesus lahir di kandang hewan. Aku tunjukkan dalil. Lalu kau berkata, Baik, tidak ada di Nabi situ Muhammad lahir bunyinya di kandang mana? hewan, Rizal. Tidak ada di situ bunyinya kandang hewan. Di situ Kau baca dikatakan tadi sudah aku ditaruh. tunjukkan. Rizal, bisa Nasnya kita gantian bicara? Bisa kita gantian bicara? Atau kamu mau bicara dulu, selesaikan dulu pembicaraanmu? Baik, Silakan. aku dulu bicara, baik. Dis, aku suka baca, kemudian aku mempelajari, kemudian aku akui, aku orangnya sportif. Ketika ada sesuatu itu aku akui, benar. Di dalam Bible kalian itu benar mengajarkan sesuatu itu secara detail. Benar, Bible kalian itu mengajarkan sesuatu itu sangat terperinci. Sangat terperinci. Aku orangnya sportif, aku akui. Ya, contoh, salah satu contoh di Markus 3 ya, di Markus 3 nomor 27 atau di Matius 12 nomor 29. Itu dia mengajarkan bagaimana secara rinci bahwa kita bagaimana cara merampok rumah orang tua. Waduh, ini lompat lagi Rizal ini. Rizal, Enggak, ini bisa ini kan fokus nggak? sudah- Bahasan kita bisa fokus Rizal. Iya, itu kan tadi pengakuanku. Ntar dulu, Enggak, sebentar, nanti kita kau- bisa fokus masalah yang tadi yang belum kelar. Atau mau lompat kemana-mana? Ini aku kan sedang membicarakan Bible kau di.
Waduh, saya pikir kamu saya beri kesempatan waras, bisa ini ternyata kamu lompat ke sana kemari. Kenapa Rijal? Bisakah kita fokus pada satu bahasan dulu? Apa yang kita bahas? Kau nggak ada yang Tadi membahas kamu fokus mengatakan dari tadi. tidak ada Tuhan yang lahir di kandang hewan selain daripada Yesus. Itu pernyataanmu, betul? Iya, Sudah benar. saya bantah di situ, tidak ada di situ pernyataan lahir di kandang hewan, tidak ada. Yang di situ, yang dinyatakan di situ adalah lahir kemudian ditaruh di pembaringan, pembaringannya dibaringkan di palungan. Edis, Baik. kau memang membantah Alkitabmu sendiri. Memang itu kerjaan. Sudah aku buat ini nas. Ini kau baca ini apa ini? Coba kau baca dulu. Apakah itu bagian daripada Injil? Ini adalah terjemahan. Ini adalah tafsirnya ya. Ya, Kristus tafsir lahir itu dalam bukan sebuah Injil. kandang. Tafsir itu adalah Suatu pendapat tempat. orang. Dengar, Rijal. Saya sudah paham. Jangan diulang-ulang. Kamu jangan ulang-ulang terus. Sudah paham saya. Di situ dikatakan di dalam sebuah catatan, bukan dalam Injil itu sendiri. Sudah? Kan. Oke, coba sekarang balikan lagi kameramu. Ada orang. Balikan lagi kameramu coba. Baik, sekarang saya tanya, dalilnya Muhammad lahir di rumah mana? Nah, Mana ini ayatnya kalau atau kau mana bicara. hadisnya mengatakan dia lahir di rumah? Begini Kau kan Kok dis? mengklaim, Jangan aku dis mengklaim dulu. tadi. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana? Kau bisa diskusi nggak, Dis? Kau bisa diskusi dengan baik. Aku berkata. Baik, kamu bahwa tidak bisa Yesus jawab. itu lahir. Sebentar, tenang. Yesus itu lahir. Kamu tidak bisa jawab Muhammad lahir di mana. Terus tadi waktu kamu tadi terpental, kamu mengatakan begini, tidak ada Tuhan yang disunat selain daripada Yesus, betul? Itu statementmu tadi kan? Betul nggak? Ya benar. Baik. Sekarang saya tanya. Satu-satunya Tuhan yang disunat di muka bumi ini hanya Tuhannya orang-orang Kristen. Baik. Saya jawab. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Rabbmu? Bukan Tuhan. Kamu mengakui tidak Muhammad itu Rabbmu? Pemimpin ya, kalau Rob diartikan dengan Botol pemimpin. Rijal ini ditanya. Rijal, kamu Ya, mengakui botol tidak itu Muhammad tahu. itu Rabbmu, Rijal? Kau memaksakan. Nah, sesuatu mulailah yang kau tidak kami akui, ya. Ya, gimana Aku kamu mau mengakui diskusi kalau- begini? Yang saya tanya apa, yang kamu jawab apa? Apakah kamu mengakui Muhammad itu Rabbmu? Iya, jika Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad disunat? Iya disunat. Oke, berarti Rabb kamu disunat, betul? Diartikan Aduh, Rijal, apakah Rabbmu disunat? Apakah Rabbmu disunat? Jangan begitu, jangan Kok yang jangan jelas. begitu? Gimana? Begini, yang jelas. Kok jangan begitu? Bisa, Kenapa begini, Rabbmu? begini. Kenapa Rabb kamu salahin? Tuhan saya Begini. disunat, sementara Rabbmu disunat, kamu nggak bermasalahin. Jelaskan begini, Des. Kami Rijal menganggap gimana? Nabi kami itu sebagai Tuhan, ya. Kami nggak menganggap Nabi kami. Kamu akui nggak dia Rabbmu? Ya. Kamu akui nggak dia Rabbmu? Kalau Rob itu diartikan begitu. Kamu akui nggak dia Rabbmu? Ya, kalau Rob itu diartikan Oke, kamu akui dia Rabbmu. Kamu akui nggak dia disunat? Bukan Tuhan ya. Kamu bukan akui Tuhan. nggak dia disunat? Banyak dia. Ya. Anda pakai terjemahan gimana? Begini saja, Des. Begini saja, Pakai- Anda ini tiba-tiba pakai yang terjemahan, jelas saja. disuruh pakai bahasa Kita asli Anda nggak mau. Berbahasa Indonesia saja ya. Satu-satunya Tuhan yang disunat Satu-satunya manusia di Rob bumi yang ini. disunat ya Muhammad, gitu bilang. Ada saja kamu. Kenapa kamu Begini, permasalahkan Tuhan disunat, sementara Tuhanmu disunat? Gimana? Ya, baik. Sekarang aku jelaskan ya. Kami mengakui bahwa bahwa Nabi kami itu hanya seorang manusia, Rob hanya bukan seorang dia. Rasul.
Rob bukan dia. Kalau Rob itu diartikan sebagai pemimpin benar. Tapi kalau Rob itu diartikan sebagai Tuhan tidak. Berarti Nabi hanya Allah bukan Tuhan. Ah, Allah Rob atau enggak? lari, jangan Loh, putar-putar. sebentar, Allah itu Dengar Rob atau dulu, bukan? dengar dulu. Allah itu Rob sekalian. Oke, ilah. Rob. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob dan ilah. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob itu dua punya banyak Nah, makna. sekarang Di dua sana Tuhan. ada. Sebentar Tuhan, banyak sebentar makna. bukan Ada Tuhan. Rob. Tuhan, Rob itu hantu sebagai- jadinya. Itu begini, kami nggak pernah. Rijal, Menurut pembahasan udah Yes, capek gini, kita bahas tahu. Rijal. Agar- Sudah berapa agar- tahun agar- kita agar bahas dapat. itu? Agar dapat poinnya, Des, agar dapat poinnya. Begini, Des ya. Kenapa kamu itu berbelat-belit? Bukan Allah itu kau yang Rob bukan. berbelit, ya. Allah Kau yang itu Rob bukan. berbelit, agar dapat poinnya. Rijal, Kayak Allah Yesus itu Rob bukan. Tuhan kalian enggak? Ntar dulu. Allah itu sudah Rob kujawab. atau bukan? Berkali-kali benar dia adalah Tuhan semesta alam. Oh, tadi katanya Rob bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Aku kan Muhammad bilang Rob atau itu- bukan? Kalau Rob itu diartikan sebagai Tuhan. Ah, muter-muter Nabi Muhammad. lagi. Yang mutar Sakit itu kepala kau. Muhammad Rijal Itu ini. kau, ya. Yang mutar itu kau. Begini, Des, yang lebih Muhammad sempurna ucapannya itu begini. Rob atau Biar tidak? jelas. Kau memang nggak bisa diskusi masalahnya. Kau memang nggak Masalahnya bisa. kamu Coba. ngomong terus. Kamu Ini udah saya aku kasih kesempatan perjelas. ngomong. Tapi kamu ngomong Ini aku terus. perjelas. Pertanyaan Dis, saya simpel ini aku- saja. Apakah Muhammad itu Rob? Beginilah udah kejang-kejang si Edis. Nah, ditanya Muhammad itu Rob atau bukan? Begini, Apakah agar Muhammad pas. itu Rob? Agar pas, Des, agar pas. Apakah begini. Muhammad itu Apakah Rob? Apakah Nabi Muhammad itu Apakah Tuhan? Muhammad itu Rob? Apakah kalian Apakah kalian Muhammad itu menyembah Rob? Nabi Muhammad? Apakah Muhammad itu Rob? Pertanyaan yang baik. Apakah Muhammad itu Rob? Macet dia kalau ditanya. Ya, kalau Apakah Muhammad Rob- itu Rob? Kalau diartikan Rob itu sebagai pemimpin benar. Apakah Allah itu Rob? Ya, Allah itu adalah Tuhan semesta. Nah, beda-beda artinya. Satu Rob, satu Iya, bukan. karena Rob Rob itu. bukan. Apa bahasa Rob itu Indonesianya punya Rob? banyak Apa bahasa Indonesianya punya Rob? banyak arti ya. Bahasa Indonesianya Rob apa? Tuhan, pemimpin yang mulia. Kalau kita terjemahkan kata Rob itu. Jadi dia bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Berarti Rob kalian Tuhan ada dua, semesta berarti. alam. Berarti Lalu Rob ada berapa? disematkan kepada Nabi Muhammad. Entar dulu. Iya, berarti Rob ada berapa? Jelaskan, ya. Berarti Rob ada Dia berapa? bisa disematkan kepada Nabi kami sebagai pemimpinnya umat Ya udah, berarti Rob ada berapa? Bahkan dia, kalau Rob umat Islam itu ada banyak. Oh, ada banyak. Kalau diartikan, Robnya Kalau banyak. diartikan Berarti kalau ada sebagai pertanyaan alam pemimpin. kubur, kalau ada pertanyaan alam kubur, man Robbuka? Siapa Robmu? Jawabnya? itu merujuk Banyak. kepada Tuhan semesta alam, ya. Dan kalau dibaca Rijal. Udah kau tidur Begini, aja kalau di bawah bentar dulu, sana. bentar dulu. Aduh, apa yang mau diskusikan sama kamu? Standar ganda mereka ini teman-teman. Dia mempermasalahkan Tuhannya orang Kristen disunat, Robnya dia disunat gak dipermasalahkan. Satu kadang-kadang Allah, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang Muhammad Rob, kadang-kadang bukan. Oke, kita lanjut. Ada Muslim. Iya. Dipermasalahkan Tuhannya orang Kristen sunat. Sementara Robnya dia sunat nggak dipermasalahkan. Coba. Dipermasalahkan Robnya orang Kristen meninggal. Robnya dia meninggal nggak dipermasalahkan. Ya, Muslim, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Itu terus yang dibahas mereka, gimana? Saya mengikuti apa yang dibahas mereka. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan?
Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.